Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kini sudah berada di depan mata. Detik demi detik, bulan penuh kebaikan yang dinantikan oleh seluruh pemeluk agama Islam itu semakin terasa dekat kehangatannya. Hal ini kian dirasakan masyarakat setelah merayakan peringatan Nisfu Sya'ban pada hari Sabtu malam 24 Februari 2024 lalu. Semarak sukacita akan datangnya malam Nisfu Sya'ban pun turut dirasakan oleh selebriti papan atas negeri ini. Seperti diketahui, malam Nisfu Sya'ban merupakan malam penanda pertengahan bulan Sya'ban yang juga berarti bahwa bulan Ramadan 2 pekan lagi akan tiba. Sejatinya, malam Nisfu Sya'ban diperingati dengan melakukan pengajian Yasin hingga memanjatkan doa bersama. Hal ini pula yang dilakukan artis kenamaan mulai dari pasangan Iko Uwais dan Audi hingga Nikta Gina dan Rizky Kinos. Lantas seperti apa keseruan dan kebahagiaan para artis dalam merayakan hadirnya malam penuh arti itu? Aku sama Ibnu di rumah berdoa karena memang pas Ibnu lagi nggak syuting juga, jadi sampai malam kita sama-sama berdoa. Kemarin kita benar-benar cuma berdua aja di rumah, berdoa sampai malam. Semoga segala dosa dimaafkan. Setiap Ramadan spesial, apalagi sekarang kan udah punya pasangan. Karena tahun kemarin anak aku yang 7 tahun udah mulai full. Tahun ini semoga bisa full lagi. Berdua aja di kamar masing-masing baca Quran. Ya, amalan-amalan yang disunahkan pada saat malam itu ya kita kerjakan bersama-sama gitu aja sih. Persiapan Ramadan, ya apaan ya Mas? Persiapan hati aja biar lancar insya Allah puasanya. Udah gitu aja. Alhamdulillah kan belum ya ini Ramadannya, jadi nggak tahu akan berbeda apa enggak ya gitu. Tapi ya kayak sih kalau aku sih keluarga aku begitu-begitu aja gitu dijalankan seperti tahun lalu gitu. Anak-anak ya dimotivasi lagi. Kalau tahun lalu mungkin masih ada bolong-bolongnya puasanya, sekarang mungkin diajarkan lebih penuh lagi puasanya. Kalau ada yang puasanya masih setengah hari, dicoba lagi supaya puasanya 1 hari penuh gitu. Lebih ke anak-anak. Anak aku alhamdulillah sudah puasa, udah belajar puasa full insya Allah dari tahun kemarin udah mulai belajar gitu. Enggak sih alhamdulillah ya, karena kan kalau anak-anak itu kayak mencontoh orang tuanya gitu. Jadi di rumah tuh emang pada puasa semua, jadi mereka juga kayak kenapa yang dewasa-dewasa kayak nggak pada makan, nggak pada minum, akhirnya mereka kayak termotivasi sendiri. Aku juga mau ikutan gitu. Kalau yang kecil malah happy karena susah makan. Ya kebetulan. Jadi begitu disuruh puasa happy banget ya. Jadi dia kayak pengen bulan Ramadan itu selama 12 bulan itu adalah Ramadan terus. Malam Nisfu Sya'ban, biasanya mama selalu sama papa tuh ngajarin untuk zikir kita sekeluarga, berzikir, terus kayak baca Yasin gitu ya, baca doa, apapun yang menjadi hajat kita, insya Allah semoga Allah memudahkan dan Allah jabah. Pokoknya biasanya sih bukan meritual sih, maksudnya lebih tepatnya menenangkan hatinya dengan cara berkumpul bersama sih gitu. Cuman kalau Allah pas banget papa lagi keluar kota, jadi paling tadi malam aku sama mama aja gitu. Pastilah ya, maksudnya setiap momen penting menuju ke bulan Ramadan ya, itu tuh kayak menurut aku harus banget justru kita tuh harus ibaratnya mensucikan hati dan diri kita itu sebelum bulan Ramadan tuh tiba gitu. Maksudnya sebelum-sebelumnya itu kita udah harus bermuhasabah gitu, udah harus memperbaiki diri, terus memperbanyak amalan-amalan ibadah juga gitu. Jadi pas bulan Ramadan kita udah lebih enjoy juga ngejalaninnya gitu. Persiapan menjelang Ramadan seperti biasa, selain menyiapkan makanan-makanan ya di kulkas, karena kan pasti kalau sahur nggak mungkin terus beli ya, pasti kayak aku harus masak juga, dan kebetulan aku tuh suka banget masak di rumah. Jadi kalau misalnya menjelang bulan Ramadan, bulan puasa itu udah pasti Nabila selalu masak di dapur, mengharuskan kayak makanan ini yang wajib. Tapi yang paling wajib banget emang kalau misalnya bulan puasa itu udah pasti kurma harus ada lah ya. Tapi kalau yang makanan beratnya bebas sih, papa mama tuh biasanya nggak pernah request masak itu. Kalau aku tuh biasanya masak yang yang lagi pengen aja sih, biasanya kayak ayam goreng kecap, terus misalnya ayam woku kayak gitu.
Mengingat banyaknya keutamaan yang hadir di malam nisfu Sya'ban, berjuta umat muslim pastinya berlomba-lomba untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memanjatkan doa sembari berzikir dengan hikmat. Pastinya, jutaan masyarakat muslim pun enggan melewatkan hari yang hadir di pertengahan bulan Sya'ban itu. Lantas, seperti apa amalan yang tepat untuk ditunaikan pada malam nisfu Sya'ban? Serta apa saja keutamaan yang dimiliki oleh malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya itu pertengahan. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana para ulama-ulama dahulu kemudian mengajarkan kepada kita satu amalan-amalan khusus yang sering dilakukan oleh umat muslim khususnya di Indonesia, yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, karena banyak sekali keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Amalan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali setelah ba'da maghrib. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, maka kemudian dipimpin oleh imam masjid atau para asatidz untuk membacakan surat Yasin sebanyak 3 kali. Yasin yang pertama kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur, kemudian Yasin yang kedua kita tujukan, kita niatkan untuk dimurahkan rezeki, dan Yasin yang ketiga kita minta berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman Islam dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam yang diberkahi, di mana Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turun ke bumi untuk kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kaum muslimin. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban ini juga dikenal dengan sebutan Qismah wa Takdir, malam pembagian takdir, di mana pada malam itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menetapkan takdir bahwa Fulan bin Fulan akan dicabut usianya, dicabut umurnya pada tahun ini, kemudian juga diberikan rezekinya, jodohnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, malam nisfu Sya'ban ini keutamanya adalah malam penghapus dosa, di mana Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang kaum muslimin yang berdoa, yang meminta ampun, yang beristighfar. Dan Allah mengampuni semua permohonan dan istighfar daripada kaum muslimin, kecuali doa orang musyrik dan juga orang yang bermusuhan, yang mempunyai kebencian.